ketua kelas, silahkan untuk memimpin doa agar pertemuan kita pada hari ini mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Silahkan Jasmani Rohani untuk memimpin doa. Ya, Istafid ibda. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil Islami dina wa bi Muhammadin wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih Jasmani Rohani telah memimpin doa untuk hari ini ya. Selanjutnya kita menyanyikan salah satu lagu wajib ya, biar kita lebih semangat dan lebih mencintai NKRI. Oh, lagunya nggak bisa diputar ternyata. Langsung saja ya, Bapak absen untuk hari ini. Di antara kalian mungkin ada yang tidak masuk atau ada yang sakit ya. Ahmad Dhani ada? Ada, Desi Ratnasari hadir? hadir. Nah, Hadiroh. Suaranya laki tuh Desi Ratnasari. hadiroh Pak, Ikasian ada? Sakit, Pak. nggak datang Pak. Pak, suratnya ada Mudah-mudahan lagi, yang Pak. sakit segera diberi kesehatan kembali ya. Amin. Isna Sakit. hadir, Pak. Lita hadir, Hadir, Pak. Hadir, Suci hadir, Hadir. Mamat, Marlina ada, Muawiyah, Hadiroh, Pak. alhamdulillah. Nasaruddin ada, Hadir, Pak. hadir. Rita Sugiarto ada, Ikut ibunya, Hadir, Pak, Pak. tadi, Pak. ikut kondangan. Iya, Pak. Oh, ya nggak apa-apa. Jasmani Rohani ada, Hadir, Pak. kembar kayaknya nih ya, namanya Jasmani Rohani. Rudianto ada, ada. Sahrul Nadi, Salaman ada, Salaman. Ya. Selamat Riyadi, ini pasti lahirnya di bulan Ramadan ya. Ya, mudah-mudahan kita semua yang hadir pada pertemuan hari ini senantiasa diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin. Baik anak-anak sekalian, sebelum kita belajar tentang iman kepada kitab-kitab Allah, jadi tujuan pembelajaran kita hari ini adalah ya, seluruh peserta didik dapat menjelaskan makna iman kepada kitab-kitab Allah dan dalilnya. Yang kedua, menyebutkan nama-nama kitab Allah dan Rasul serta penerimanya. Kemudian yang ketiga, dapat menerapkan perilaku beriman kepada kitab-kitab Allah. Baik anak-anak sekalian, ada uh, 6, Pak. Ada Ada 6. 5, Pak. ada berapa? 5, Siapa itu Pak. tadi? Jawab 5 ya. Jasmani, Pak. Rohani Jasmani 5 ya, yang Iya, lain Pak. 6 ya. 4, Pak. 6, Oke, 6, benar. Pak. Jadi rukun iman itu ada 6 ya. Nah, salah satunya adalah iman 6. kepada kitab Allah. Nah, kitab Allah ini rukun iman keberapa? 1. Ada yang tahu? 3. Ketiga. Dari yang perempuan, siapa yang mau jawab? Angkat tangan. Ketiga, Pak. Tiga. Rukun iman kepada kitab Allah adalah rukun iman yang ketiga. 3. Ya, Tiga. yang ketiga. Coba salah satu di antara kalian sebutkan 6 rukun iman secara berurutan. Coba, Selamat Riyadi. Sebutkan rukun iman secara berurutan. Oke, rukun iman yang pertama iman kepada Allah, yang kedua kepada malaikat, yang ketiga Ya. kepada kitab, yang keempat kepada qada dan qadar,
yang keenam kepada hari kiamat, yang ke udah Pak, gitu aja Pak. 7. Udah berapa itu? Udah 6. 6 Pak, 6 ya. Yang terakhir iman kepada qada dan iman kepada hari qadar. kiamat. Loh, salah dong. Ya. Ada Apa ada lagi? yang bisa menyempurnakan jawaban dari Slamet Riyadi? Coba Jasmani angkat rohani, tangan. Pak. Bisa, Pak. Ya, Rohani silakan. jasmani tuh Pak. Coba Pak Jasmani Rohani. Belum belajar, Pak. Wah. Ayo, ada yang bisa membantu dari teman-teman kalian? Saya, Angkat Pak. tangan yang bisa membantu. Seru, Ya, Pak. silakan. Ya, silakan. 1, iman kepada Allah. Ya, 2, bagus. iman kepada malaikat. 3, Ya, iman kepada kitab. 4, ya. iman kepada Rasul. Nabi dan Rasul. Yang kelima, iman kepada Hari kiamat. hari kiamat. Yang Ya, keenam, yang keenam. iman kepada qada dan qadar. Iya, pinter, Masya Allah. Pasti guru Oh. kelas 7-nya, guru agama siapa itu lah kelas 7 ya? Tadi di Saya juga kayaknya ya, Pak Dedi juga kan? Iya. Jadi rukun iman ini ada 6, jangan ditambah-tambah. Kalau ada di antara kalian yang misalnya masih percaya sama zodiak atau bintang-bintang, nanti rukun imannya bisa jadi 7. Iman ke-7, iman kepada zodiak. Nggak boleh ya? Jadi rukun iman hanya ada 6. Nah, di era sekarang ini memang banyak orang yang bingung menentukan mana yang benar dan yang mana yang salah. Bagaimana orang bisa melihat mana yang benar yang salah kalau dia tidak mempelajari atau tidak mengimani atau tidak berpegang teguh kepada kitab sucinya. Sama seperti ibu kalian di rumah kalau beli, misalnya beli Magicom, beli alat-alat elektronik, itu kalau tidak melihat buku panduan dia akan susah untuk mengoperasikannya, gitu ya. Masih fokus anak-anak sekalian? Masih, Masih, Pak. Pak. Masih ya. Pak. Oke, kita masuk ke materi ya. Jadi pengertian iman kepada kitab Allah. Iman itu secara bahasa artinya adalah percaya atau kita mengikrarkan, kemudian mengakui, kemudian yang nanti akan berakhir pada penerimaan dan tunduk. Jadi iman adalah membenarkan dengan hati, mengikrarkan dengan lisan, dan membuktikan dengan perbuatan. Jadi seseorang itu bisa dikatakan beriman apabila hatinya menerima dan meyakini, kemudian dia mengikrarkan, dan kemudian dia mengamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Lalu kemudian apa iman kepada kitab Allah? Iman kepada kitab Allah adalah meyakini bahwa Allah telah menurunkan kitab-kitabnya kepada para rasul, agar kitab-kitabnya itu dijadikan sebagai pedoman hidup umat manusia, agar mereka memperoleh kebahagiaan dunia dan akhirat ya. Nah, ini beberapa dalil tentang iman kepada kitab Allah. Salah satunya adalah dalam surat An-Nisa ayat 136. Didengarkan ya, coba saya Bapak bacakan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu aminu billahi wa rasulih wal kitabil ladzi nazzala ala rasulih wal kitabil ladzi anzala min qabl. Wa may yakfur billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulih wal yaumil akhir faqad dhalla dhalalan ba'ida. Coba siapa tadi ya? Ahmad Dhani, coba dibacakan artinya. Hadir nggak tadi Ahmad Dhani ya? Nggak hadir, Pak. Hadir nggak Ahmad Dhani? Nggak hadir ya? Tidak. Coba Ini Pak Rita Sugiarto. Rita Sugiarto, coba dibaca. Baik, Pak. Hmm. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, tetaplah beriman kepada Allah dan Rasul-Nya dan kepada kitab Al-Quran yang diturunkan kepada Rasul-Nya serta kitab yang diturunkan sebelumnya. Barang siapa, mana sih? Barang siapa ingkar kepada Ingkar. Allah, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, rasul-rasulnya, dan hari kemudian, maka sungguh orang itu telah tersesat sangat jauh. Surat An-Nisa ayat 136. Ya, terima kasih
kasih Rita Sugiarto Sama-sama, sudah Pak. membacakan artinya ya. Dan ini salah satu hadisnya dari riwayat Bukhari Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu an Rasulullah SAW bersabda, iman itu ada 6 perkara yang engkau beriman kepada Allah, malaikatnya, kitab-kitabnya, rasul-rasulnya, hari kiamat dan qadar baik maupun yang buruk. Nah, anak-anak sekalian, Allah itu menurunkan berapa kitab sih? Ada yang tahu? Nah, Ada 4, Pak. iya, betul, pinter sekali. Allah itu menurunkan 4 kitab di dunia ini. Yang pertama adalah kitab Taurat, yang penerimanya adalah Nabi Musa alaihissalam. Dan yang kedua kitab Zabur yang diterima oleh Nabi Daud alaihissalam. Yang ketiga Injil yang diterima oleh Nabi Isa, dan yang kitab terakhir adalah Al-Quran yang diterima oleh Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Anak-anak sekalian, kitab Taurat ini diturunkan pada Nabi Musa di Bukit Tursina di Mesir sekitar 12 abad sebelum Masehi. Nah, kitab ini berbahasa Ibrani dan berisi 10 ajaran ya. Nah, 10 ajaran kitab Taurat ini. Kewajiban meyakini keesaan Allah, menyebutkan nama Allah, supaya mensucikan hari Sabtu, menghormati kedua orang tua, larangan membunuh sama manusia, larangan berzina, larangan mencuri, larangan berdusta, larangan mengambil hak orang lain, dan larangan berkeinginan berbuat cabul. Itu isi kitab Taurat. Yang kedua adalah kitab Zabur, berisi kumpulan nyanyian dan pujian kepada Allah atas segala nikmat yang telah dikaruniakannya. Selain itu berisi zikir, doa, nasihat, dan hikmah. Anak-anak sekalian, kitab Zabur ini diturunkan kepada Nabi siapa? Nabi Daud. Nabi Ada yang tahu? Daud. Iya, pinter, kepada Nabi Daud ya. Kemudian yang ketiga adalah kitab Injil. Kitab Injil ini secara bahasa mengabarkan yang baik ya, atau kabar gembira datangnya juru selamat. Dan kitab Injil ini diturunkan kepada Nabi Isa untuk kaum Bani Israel. Nah, kitab Injil ini bertuliskan dalam bahasa Suryani. Kitab Injil diturunkan di Yerusalem. Pokok ajaran kitab Injil ini sama dengan kitab-kitab sebelumnya, namun sebagian menghapus hukum-hukum dan kitab Zabur. Anak-anak sekalian, dan kitab selanjutnya yang terakhir adalah kitab Al-Quran. Nah, kitab kita ini kitab terakhir, kitab penyempurna kitab-kitab sebelumnya ya. Secara bahasa, kitab Al-Quran ini artinya adalah bacaan. Kemudian diturunkan kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Isi kandungannya adalah akidah tentang akhlak, tentang ibadah, syariat, dan muamalah. Anak-anak sekalian, selain Allah menurunkan kitab, Allah juga menurunkan namanya suhuf, yaitu kepada beberapa. Yang pertama Nabi Idris diturunkan 30 suhuf, Isid diturunkan 50 suhuf, 10 suhuf. Dan kemudian Nabi Musa 10 suhuf. Nah, itu perbedaan kalau kitab itu dibukukan, kalau suhuf berupa lembaran-lembaran. Nah, anak sekalian, kemudian yang terakhir adalah hikmah beriman kepada kitab Allah. Yang pertama akan memperkuat keimanan kita kepada Allah, mengetahui perilaku yang baik dan benar dalam kehidupan sehari-hari, hidup manusia itu menjadi lebih tertata. Karena kita memiliki pedoman berupa kitab suci. Kalau kita beragama Islam, maka kitab suci kita adalah kitab Al-Quran. Pada ngantuk ya? Dikit, Pak. Nah, bentar Tetap lagi semangat, bentar lagi Pak. istirahat ini. Semangat Ya, ya. Pak. Jangan ngantuk dulu, bentar lagi istirahat. Kemudian kita akan membagi kelompok nih ya. Jadi kita akan bagi 4 kelompok. Ahmad Dhani, Desi, Ika, Isna kelompok 1. Lita, Lucy, Mamat, Marlina kelompok 2. Muhawiyah, Nasarudin, Rita, Jasmani, Rohani kelompok 3. Dan kelompok 4, Salaman dan Selamat Riyadi kelompok 4 ya. Nah, silahkan nanti link ini dibuka masing-masing kelompok. Di dalamnya sudah ada materi-materi tentang kitab-kitab Allah. Ya. Nah, setelah nanti dibuka, dipelajari, dibaca masing-masing kelompok, kemudian nanti kalian kerjakan soal berikut. Nah, ada 5 soal ini dikerjakan. Saya kasih waktu sekitar 30 menit, kemudian nanti dikumpulkan ya.
Oke, anak-anak, silakan dikerjakan Iya, sekarang. Pak.